disebut sebagai syekh, seorang ulama, seorang ustaz, seorang da'i. Sementara pemahamannya sesat menyesatkan. Kitab bantahan para ulama dahulu rata-ratanya adalah bantahan terhadap ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dan yang lain-lainnya. Saya sih memandangnya itu positif aja. Itu bagian dari proses orang ya lagi mau belajar itu kan, namanya orang kalau baru belajar sepeda, anak kecil kita itu ya pasti nabrak-nabrak, pasti nyungsep masuk ke sungai, masuk ke got dan sebagainya kan, itu proses gitu. Saya dulu mengalami kayak gitu juga Pak, saya pribadi. Saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah, Salafi, Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Kenapa? Ngapain juga, nggak ada apa-apa juga di situ, ya kan? Udah lewat itu masa-masa puber kayak gitu Pak. Nah ini mertua aku ini lagi puber dia, baru kenal gitu kan, wah merasa dirinya excited banget. Itu positif aja. Itu bagian dari proses orang ya lagi mau belajar itu kan, namanya orang kalau baru belajar sepeda, anak kecil kita itu ya pasti nabrak-nabrak, pasti nyungsep masuk ke sungai, masuk ke got dan sebagainya kan, itu proses gitu. Saya dulu mengalami kayak gitu juga Pak, saya pribadi. Saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah, Salafi, Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Kenapa? Ngapain juga, nggak ada apa-apa juga di situ, ya kan? Udah lewat itu masa-masa puber kayak gitu Pak. Nah ini mertua aku ini lagi puber dia, baru kenal gitu kan, wah merasa dirinya excited banget gitu kan. Saya jamaah sekalian, dulu saya puber kayak gitu kan, tapi saya begini, saya mencari. Makanya saya kuliah itu ke Saudi Arabia, di gudangnya dan di pusatnya, langsung dari pabriknya, fresh from the open gitu loh. Bukan lewat cabang-cabang dan sebagainya, langsung belajar ke mereka. Ternyata yang nggak gitu-gitu juga, nggak gitu-gitu juga. Justru saya malah mendapatkan nilai plus itu ketika saya belajar tentang mazhab Syafi'i yang dulu saya celak-celak. Saya bilang kan, hampir 20 tahun saya itu tidak kunut subuh. Karena semua orang yang ngajarin saya, yang ngaku jadi ustadz itu, mereka mengatakan itu do'if gitu. Tapi begitu saya belajar yang benar, ternyata yang bilang do'if itu rupanya mereka juga nggak belajar juga, cuman copy paste juga gitu loh. Nah saya belajar ilmu hadis beneran nih sama orang yang paling ahli gitu kan. Nanti mereka bilang itu sahih. Lah katanya mereka do'if. Jangan dengerin mereka tuh nggak ngerti urusan. Nah kan belajar, nambah. Tapi emang susah Pak, kalau belajarnya cuma pakai TV itu susah gitu loh. Nanti gelarnya apa? Sarjana televisi, ST ya kan. Orang kan gelar LC, MA, ini ST. Apa? Sarjana teknik, bukan sarjana televisi. Nonton TV kebanyakan gitu kan. TV-nya TV yang memang arahnya sudah tidak seimbang. Maka kalau maupun pakai TV seimbang lah, ya kan? Sampaikan amanah ilmiahnya. Suka tidak suka, tapi itulah realitanya. Sampaikan dan nggak usah pakai bilang begini. Tapi ingat ya, jangan ikut yang lain, ikut saya aja. Itu kan sama aja penyelenggara travel umroh gitu kan. Ya nggak? Nah, kalau saya sih nyampaikan aja, nggak punya beban apa-apa. Memang begitulah para ulama, mereka berbeda, ya kan? Saya tidak menggiring Bapak Ibu sekalian ikut maunya saya, enggak. Kecuali ada yang bilang begini, Ustaz, alhamdulillah sudah jelas semua. Tapi saya mau tanya, jadi yang benar yang mana? Ya semuanya benar, enggak. Ustaz pakai yang mana? Emang kenapa? Mau ikut Ustaz? Itu lain cerita, ya kan? Lain cerita. Gitu aja kan? Emangnya saya jadi rugi kalau saya ngomong mazhab Syafi'i kunut subuh. Terus bapak-bapak tetap nggak ada yang mau kunut subuh. Emang saya rugi? Enggak. Atau bapak-bapak tiba-tiba semua pada kunut subuh. Emang saya untung? Alhamdulillah, Masjid Tabrani semua sudah kunut subuh. Berhasil saya syafi'ikan. Enggak juga. Nggak ada penting-pentingnya gitu loh, ya kan? Sampaikan aja apa yang memang seharusnya disampaikan, jujur dengan amanah ilmiah bahwa orang mau ikut tidak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Saudara yang berbahagia, hal yang sangat dinamis di dalam perbincangan khazanah ilmiah itu adalah masalah bid'ah. Bid'ah ini menjadi pahaman penting, pahaman prinsip bagi teman-teman Wahabi, sehingga kemana-mana hukumnya adalah bid'ah. Maka bagaimana sebenarnya Wahabi itu memahami bid'ah? Kullu ma 'arada sunnah min al-aqwal wal af'al wal aqaid law kanat an ijtihad. Sesuatu yang bertentangan dengan hadis, ya, baik perkataan atau
tindakan atau akidah, walaupun itu dari ijtihad, menurut Wahabi itu adalah bid'ah, ya, adalah bid'ah. Bahkan di sini kullu amrin la yumkinu ayushra' illa binassin aw tawqifin wa la nassa 'alaihi fa huwa bid'atun. Sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan adanya nas dan tauqif, tidak ada teks-teks Al-Qur'an di situ, tidak ada teks-teks Al-Hadis di situ, maka wala nassa 'alaihi fa huwa bid'ah, itu bid'ah. Tetapi di sini ada illa ma kana an sahabiyyin, kecuali bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Ini terjadi at-ta'arud ini. Di satu sisi Wahabi tidak mau bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi di sisi lain yang dilakukan sahabat ini memperbolehkan. Maka di sini sebenarnya teman-teman Wahabi itu juga pro terhadap bid'ah hasanah. Seperti apa contoh bid'ah hasanah itu? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman Wahabi dalam redaksinya, dalam takbirnya, seperti kodifikasi Al-Quran, tadwinul Quran, ya. Al-Quran dijadikan satu, kemudian adanya mushaf Al-Quran. Ini menurut Wahabi ini bid'ah hasanah, walaupun secara tidak gamblang mereka mengatakan demikian, tetapi ini dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh teman-teman Wahabi, dan ini sebenarnya hal yang baik, ya, dan mereka tidak mau mengakui terhadap bid'ah hasanah ini. Kalau di tataran Ahlussunnah wal Jamaah jelas ada hasanah, ada sayyi'ah, dan kerangkanya jelas. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bid'ah hasanah. Tapi kalau bertentangan, itu sayyi'ah, jelas. Kalau Al-Quran misalnya, yang dibukukan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh sahabat dan mengandung kebaikan, di situ adalah bid'ah hasanah. Coba dilihat dari sisi mana itu yang bertentangan. Tidak ada. Semuanya ada unsur kebaikan bagi umat Islam secara keseluruhan. Demikian saudara, mari kita dalami lagi ilmu-ilmunya Allah. Tetap selalu bergabung, ya, update terus dengan channel Guru Official ini, karena channel ini selalu memberikan suguhan-suguhan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.